Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya sebagai peserta program Project Based Internship di Rakamin Academy X Kimia Farma dengan judul Performance Analytic Analisis Kinerja Bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alek Puji Firmansyah, mahasiswa aktif semester 5 dengan ketertarikan besar pada Big Data dan berpengalaman membangun data warehouse menggunakan BigQuery dan mengolah data besar menggunakan SQL dan Python maupun menggunakan tools data engineering lainnya seperti GCP, AWS, Pentaho maupun Talent. Dan di sisi lain, saya juga aktif mempelajari cloud computing untuk memahami infrastruktur data yang scalable. Kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai perusahaan Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Semicellen Handel Reinhard NCO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958. Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Adapun visi yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Adapun misinya yaitu satu, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, dagangan, jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang profesional. Dan yang ketiga yaitu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Lanjut yaitu project portfolio. Latar belakang dan tujuan sebagai berikut. Yaitu PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia perlu secara rutin mengevaluasi kinerja bisnisnya untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan area yang memerlukan perbaikan. Periode 2020 hingga 2023 merupakan waktu yang penting untuk dianalisis, mengingat adanya berbagai tantangan dan perubahan dalam industri farmasi, termasuk dampak pandemi COVID-19. Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma menggunakan pendekatan Big Data Analytics. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada manajemen Kimia Farma, sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Adapun data yang digunakan yaitu sebagai berikut. Satu, menggunakan tabel KF Final Transaction CSV, yaitu data berisikan tentang transaksi penjualan. Kedua, tabel KF Inventory CSV, yaitu data inventaris produk. Ketiga, KF kantor cabang, yaitu data kantor cabang. Dan yang terakhir keempat yaitu KF produk, data berisikan informasi produk. Lanjut yaitu problem statement. Adapun problem statementnya yaitu sebagai berikut. Satu, bagaimana tren pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun dan apa faktor penyebab fluktuasinya. Lalu apa strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga pertumbuhan pendapatan yang stabil. Kedua, mengapa cabang dengan rating layanan tertinggi justru memiliki rating transaksi yang rendah dan apa faktor yang memengaruhinya. Ketiga, provinsi mana yang memiliki total transaksi cabang tertinggi dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam volume transaksi antar provinsi tersebut. Keempat,
Provinsi mana yang memiliki net sales cabang tertinggi dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam net sales antar provinsi tersebut. Kelima, bagaimana distribusi geografis total profit PT Kimia Farma di seluruh provinsi Indonesia dan faktor apa yang mempengaruhi perbedaan profitabilitas antar wilayah. Lalu bagaimana cara agar bisa mendorong peningkatan di wilayah lain. Keenam, yang terakhir yaitu produk apa saja yang mendominasi penjualan. Lalu mengapa produk tersebut mendominasi dan bagaimana strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan produk lainnya. Lanjut. Yang pertama yaitu saya akan melakukan importing dataset ke BigQuery. Nomor satu, create project yang diberi nama Rakamin KF Analytic. Kedua, create dataset dengan diberi nama Kimia Farma. Ketiga, create table, yaitu diberi nama sesuai dengan data tabel yang sebelumnya yang sudah diberikan oleh Rakamin Academy. Cuma di bagian kata CSV-nya dihilangkan. Adapun hasilnya bisa dilihat pada tabel sebelah kanan untuk masing-masing tabel. Kedua yaitu membuat tabel analisa. Setelah menggabungkan data, yaitu membuat tabel analisis. Bisa dilihat di bagian bawah merupakan hasil dari penggabungan atau hasil dari membuat tabel analisa. Tabel ini berisi data transaksi penjualan Kimia Farma dari berbagai cabang di Indonesia. Setiap transaksi mencakup informasi seperti ID transaksi, tanggal, cabang, kota, provinsi, rating cabang, nama pelanggan, dan sebagainya. Data ini akan membantu untuk analisis performa penjualan, profitabilitas, efektivitas diskon, serta kepuasan pelanggan berdasarkan wilayah dan produk. Ketiga yaitu membuat sintak BigQuery. Bisa dilihat kode SQL-nya di bagian bawah. Kode SQL ini membuat tabel analisis dalam dataset Kimia Farma yang berisi gabungan data dari 3 tabel, yaitu tabel transaksi, tabel cabang, dan tabel produk. Informasi yang diambil meliputi detail transaksi, data cabang, yaitu nama, kota, provinsi, dan rating, serta nama dan harga produk, sehingga memudahkan analisis data secara menyeluruh. Adapun untuk memahami lebih lanjut bisa dilihat di dalam kode atau bisa melihat komentar atau keterangan di dalam kode. Lanjut, bagian yang kedua atau lanjutan dari yang sebelumnya. Kode SQL ini untuk menghitung presentasi laba kotor, penjualan bersih atau net sales, dan laba bersih atau net profit berdasarkan harga produk dan diskon. Presentasi laba ditentukan dengan case sesuai rentang harga. Net sales diperoleh dari harga dikurangi diskon. Lalu net profit dihitung dari net sales dikali presentasi laba. Kolom rating juga dialias sebagai rating transaksi guna memberikan gambaran keuangan yang lebih detail untuk setiap transaksi. Lanjut. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Jadi kode SQL ini menggabungkan data dari 3 tabel di database Kimia Farma. Tabel utama yaitu KF Final Transaction alias FT digabungkan dengan tabel KF kantor cabang alias KASI melalui branch ID. Lalu hasilnya digabungkan dengan KF produk alias P melalui produk ID. Tujuannya adalah untuk menyatukan data transaksi, cabang, dan produk dalam satu set lengkap untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat yaitu membuat dashboard performance analytic. Bisa dilihat pada gambar merupakan hasil pembuatan dari dashboard itu sendiri. Dashboard performance analytic Kimia Farma 2020 sampai 2023 dibuat untuk membantu manajemen memantau kinerja bisnis mulai dari tren pendapatan, penjualan, dan transaksi hingga rating cabang dan peta profitabilitas. Dengan menggunakan visualisasi yang jelas, dashboard ini memudahkan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan, serta mendorong ekspansi ke wilayah yang memiliki potensi berdasarkan data yang akurat. Berikut adalah manfaat dari
fitur filter control dan snapshot data. Nomor 1, filter control. Fitur interaktif yaitu untuk menyaring data berdasarkan seperti provinsi, kota, branch name, dan ID transaksi yang digunakan untuk memudahkan analisis data yang spesifik untuk menemukan masalah, peluang, dan performa lebih detail di berbagai lokasi dan periode. Bagian kedua yaitu snapshot data, yaitu menampilkan ringkasan metrik utama seperti total transaksi, total profit, total sales, rata-rata rating cabang, jumlah cabang, dan jumlah customer, yang nantinya akan memberikan gambaran umum kinerja bisnis secara ringkas untuk pengambilan keputusan yang cepat. Berikut visualisasi yang pertama, yaitu perbandingan pendapatan Kimia Farma pada tahun 2020 hingga 2023. Setelah saya analisis, saya mendapatkan insight yaitu pada tahun 2020, pendapatan Kimia Farma mencapai 80,4 miliar, didorong oleh lonjakan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan menjadi sekitar 80 miliar, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidakpastian pasar, menurunnya daya beli masyarakat, serta kendala distribusi akibat pembatasan mobilitas. Memasuki tahun 2022, pendapatan kembali meningkat menjadi sekitar 80,6 miliar. Seiring pulihnya aktivitas masyarakat, tumbuhnya kepercayaan pasar, dan adanya program vaksinasi massal yang mendorong permintaan produk kesehatan. Namun pada tahun 2023, pendapatan kembali turun ke sekitar 80,1 miliar yang dapat disebabkan oleh berakhirnya masa darurat pandemi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya persaingan di industri farmasi. Lanjut, visualisasi yang kedua yaitu top 5 provinsi dengan rating cabang tertinggi, namun rating transaksi masih rendah. Setelah saya analisis, saya mendapatkan insight yaitu meskipun cabang-cabang kimia farma di 5 provinsi tersebut memiliki pelayanan dan fasilitas yang dinilai sangat baik, yaitu rating cabang di atas angka 4,5, hal ini tidak berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan terhadap proses transaksi, yaitu rating transaksi hanya sekitar di angka 4. Hal ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam pengalaman pelanggan saat transaksi, seperti sistem pembayaran, proses check-out, atau ketersediaan stok. Lanjut, visualisasi yang ketiga yaitu top 10 provinsi dengan penjualan bersih tertinggi. Setelah saya analisis, saya mendapatkan insight yaitu data menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan penjualan bersih tertinggi, yaitu mencapai sekitar 94,9 miliar, jauh melampaui provinsi lain seperti Sumatera Utara sekitar 23 miliar dan Jawa Tengah sekitar 22,2 miliar. Ketimpangan ini mengindikasikan dominasi pasar di wilayah Jawa Barat yang mungkin didorong oleh jumlah penduduk yang besar, aktivitas infrastruktur yang baik, dan tingginya kesadaran kesehatan masyarakat. Sementara itu, provinsi-provinsi lain memiliki potensi pasar yang besar, namun masih tertinggal dalam pencapaian penjualan. Lanjut, visualisasi yang keempat, yaitu top 10 provinsi dengan jumlah transaksi cabang tertinggi. Setelah saya analisis, saya mendapatkan insight yaitu Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki jumlah transaksi tertinggi, yaitu mencapai sekitar 198,7 ribu transaksi, jauh melebihi provinsi lainnya seperti Sumatera Utara sekitar 48,2 ribu transaksi dan Jawa Tengah sekitar 46,5 ribu transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas transaksi masih terpusat di Jawa Barat, didorong oleh jumlah penduduk yang besar,
urbanisasi, serta penetrasi cabang yang baik. Sementara itu, provinsi-provinsi lain menunjukkan potensi pasar yang besar, namun perlu dioptimalkan. Lanjut visualisasi yang kelima yaitu peta profitabilitas provinsi di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar. Setelah saya analisis, saya mendapatkan insight yaitu berdasarkan peta profitabilitas terlihat bahwa dominasi penjualan bersih tertinggi hanya di beberapa provinsi tertentu, contohnya di Jawa Barat. Sementara banyak provinsi lainnya menunjukkan kontribusi profitabilitas yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi pasar yang tinggi dan potensi besar yang belum tergarap di provinsi dengan penjualan rendah. Faktor yang mungkin mempengaruhi adalah distribusi cabang, kesadaran merek, kekuatan promosi lokal, hingga ketersediaan produk. Ketidakseimbangan ini dapat menjadi risiko jangka panjang jika tidak diimbangi dengan strategi ekspansi yang tepat. Dan visualisasi yang keenam, top 5 produk terlaris. Setelah saya analisis, saya mendapatkan insight yaitu selama pandemi, produk terlaris didominasi oleh kategori psikoleptik drug, yaitu hipnotik, sedatif, dan ansiolitik sebesar 20,1% dan 15,9%. Ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan obat penenang kecemasan dan gangguan tidur akibat tekanan mental dan stres selama pandemi. Selain itu, obat untuk saluran pernapasan dan analgesik juga cukup tinggi permintaannya. Lalu, kategori others masih mendominasi sekitar 38%, yang menunjukkan pasar produk kimia farma cukup beragam. Dan berikut adalah rekomendasi bisnis yang sudah saya rangkum. Bisa dilihat pada tabel. Yang pertama, area fokus pada stabilitas laba bersih. Tindakan yang direkomendasikan yaitu lakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi profit selama pandemi, optimalkan biaya distribusi dan operasional, serta siapkan strategi adaptif untuk merespon perubahan perilaku konsumen. Nomor 2 yaitu area fokus pada perbaikan proses transaksi. Tindakan yang direkomendasikan yaitu lakukan audit cabang dengan jumlah transaksi yang rendah, tingkatkan pelatihan staf frontline, perbaiki sistem pembayaran digital agar lebih cepat dan mudah digunakan. Nomor 3, area fokus pada ekspansi wilayah baru. Tindakan yang direkomendasikan yaitu fokus pada provinsi dengan potensi pertumbuhan menengah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Perkuat promosi lokal dan penetrasi pasar dengan strategi yang sesuai karakteristik daerah. Nomor 4, area fokus pada optimasi cabang utama. Tindakan yang direkomendasikan yaitu jadikan cabang di Jawa Barat sebagai benchmark, lakukan sharing strategi antar cabang, dan perkuat program loyalitas pelanggan di cabang-cabang dengan traffic tinggi. Kelima, yaitu area fokus pada peningkatan profitabilitas di wilayah timur. Tindakan yang direkomendasikan yaitu lakukan riset lebih dalam untuk wilayah dengan kontribusi rendah. Sesuaikan strategi pemasaran dan logistik agar profitabilitas di wilayah timur terus meningkat. Nomor 5 yaitu area fokus pada diversifikasi portofolio produk. Tindakan yang direkomendasikan yaitu tingkatkan pengembangan produk non-psikoleptik seperti vitamin, suplemen, dan produk herbal. Lakukan edukasi pasar agar penjualan kategori lain ikut meningkat. Dan yang terakhir ketujuh, yaitu area fokus pada pemanfaatan dashboard dan data insight. Tindakan yang direkomendasikan yaitu maksimalkan penggunaan filter kontrol dan snapshot data untuk monitoring performa per cabang, produk, dan wilayah. Otomatiskan laporan tren musiman untuk membantu pengambilan keputusan lebih cepat.
Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.